Bahasa Jepang 1, urutan belajar bahasa Jepang. Halo minasan. Ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa. Domo, Intano ID desu. Untuk kalian yang ingin belajar bahasa Jepang, ikuti terus ya channel kita intano.id desu. Don't forget subscribe, nyalakan lonceng supaya tidak ketinggalan materi bahasa Jepang. Nah, oke minasan, kalau kalian mau belajar bahasa Jepang, saya sarankan mulai dari ini dulu. 1. Menghafal huruf-huruf bahasa Jepang. Huruf Jepang ada beberapa jenis. Ada hiragana, katakana, kanji, dan romanji. Huruf-huruf tersebut memiliki fungsi masing-masing ya minasan. Yang pertama adalah hiragana. Hiragana berfungsi untuk menulis kosakata asli bahasa Jepang. Contohnya arigato. Yang kedua adalah katakana. Biasanya digunakan untuk menulis kosakata dari bahasa asing. Contohnya table. Asalnya dari bahasa Inggris yaitu table atau penulisan nama orang asing. Misalnya Agus. Selanjutnya ada kanji. Kanji digunakan untuk menulis bahasa Jepang asli. Selain itu juga untuk memperpendek penulisan kalimat bahasa Jepang. Misalkan penulisan kata sekolah. Jika menggunakan hiragana maka seperti ini, gakko. Sedangkan jika memakai kanji akan lebih pendek, gakko. Fungsi lainnya yaitu untuk mempermudah memahami isi kalimat. Jika pakai hiragana sedikit memakai waktu untuk paham, tapi jika pakai kanji akan langsung paham karena kanji mirip seperti simbol. Tapi dikarenakan kanji itu sangat banyak dan menghafalnya juga lumayan susah, jadi untuk pemula disarankan wajib hafal dulu hiragana dan katakana supaya teman-teman bisa belajar hiragana dan katakana secara efektif. Bisa menggunakan buku-buku khusus hiragana dan katakana. Contoh bukunya seperti ini. Buku hiragana dan katakananya kalian bisa CO di link deskripsi ya, atau nanti aku kasih linknya di kolom komentar, atau juga bisa nonton video kita ya. Videonya lihat aja di playlist ya tentang bahasa Jepang. Terus kemudian yang keempat adalah romanji. Romanji adalah huruf alfabet pada umumnya. Contohnya A, B, C, D, E, F, G sampai Z. Tetapi kalau di bahasa Jepang yaitu huruf alfabet A, B, C, D, E, F, G sampai Z itu biasanya diucapkan dalam bentuk bahasa Inggris. Contohnya A, B, C, D, E, F, G sampai Z. Biasanya huruf romanji ini digunakan untuk nama-nama perusahaan, organisasi, dan lainnya. Contohnya nama perusahaan Honda, Yamaha, dan lain-lain. Yang kedua, pola kalimat. Setelah bisa membaca huruf hiragana dan katakana, selanjutnya mempelajari pola kalimat. Ketika mempelajari pola kalimat, biasanya membutuhkan kosakata bahasa Jepang atau yang disebut kotoba. Jadi harus menghafal kosakata juga. Setelah itu, sambil menghafalkan kosakata juga kanji yang ada di bab tersebut supaya terbiasa membaca kanji. Sambil belajar pola kalimat, minasan juga harus belajar kaiwa atau percakapan supaya pintar ngomong bahasa Jepang juga, bukan hanya pintar dalam teorinya juga. Agar memahami pola kalimat secara berurutan, kita menyarankan untuk memakai buku Mina Nihongo. Buku Mina Nihongo itu ada 2 edisi, yang edisi 1 dan edisi 2. Edisi 1 yaitu edisi lama, sedangkan edisi 2 itu edisi baru. Kita menggunakan edisi yang kedua yaitu edisi yang baru. Mina Nihongo itu ada 2 season, yaitu season 1 dan season 2. Season 1 itu membahas bab 1 sampai bab 25. Sedangkan season kedua itu membahas bab 26 sampai bab 50. Tips dari kita ya, agar kalian cepat lancar berbahasa Jepang. Untuk pembelajaran huruf dasar bahasa Jepang, usahakan sudah 100% minimal bisa membaca huruf hiragana. Untuk katakana, bisa disempurnakan penguasaannya sambil jalan, mempelajari kosakata dan pola kalimat di materi berikutnya. Buku Mina Nihongo Season 1 ini untuk mempelajari untuk kosakata dan juga untuk penjelasan pola kalimat dalam bahasa Indonesia. Jika minasan
Minasang mengalami kesulitan untuk memahami penjelasan kalimat yang ada di buku ini, jangan khawatir. Di YouTube ini kita jelaskan materi yang ada di buku Mina Nihongo ini. Materi dari bab 1 sampai 25 untuk pola kalimatnya. Karena jujur saja ya, pada saat pertama kali baca buku ini, kemudian belajar dalam bagian penjelasan pola kalimatnya ya, itu agak susah dimengerti. Nggak tahu ya, kita susah memahami atau gimana, bahasanya itu susah untuk dicerna. Jadi di setiap awal pelajaran nanti akan disajikan daftar kosakata baru di setiap babnya. Jadi kita di sini harus bisa baca hiragana. Kalau misalkan kata-katanya belum hafal, tidak apa-apa, it's okay. Nanti belajarnya sambil jalan. Selain buku Mina Nihongo 1, terjemahan dan penjelasan pola kalimat, kita juga menggunakan buku Mina Nihongo yang Japan version. Jadi bisa disimpulkan buku Mina Nihongo 1 versi terjemahan gunakan untuk mempelajari pola kalimat, tata bahasa, kosakata dan lain-lain di setiap bab. Kemudian untuk buku Mina Nihongo yang Jepang version digunakan untuk berlatih pola kalimat, membaca contoh-contoh pola kalimat, membuat dan menyusun kalimat. Bagi minasan yang mampir di YouTube kita, silakan cek di playlist ya. Buku Mina Nihongo ini adalah buku wajib ketika kita mempelajari bahasa Jepang dari bagian kosakata dan pola kalimat. Jika minasan benar-benar sudah menguasai buku ini sekitar 80%, minasan bisa lanjut ke buku Mina Nihongo Season 2. Jika minasan merasa buku Mina Nihongo Season 1 ini susah untuk dipahami, buku penunjang Mina Nihongo, linknya kita kasih di deskripsi ya, atau bisa kalian cari di kolom komentar. Dan jika minasan fokus ke JLPT atau JFT Basic atau tes kemampuan bahasa Jepang, atau jika minasan sudah selesai mempelajari buku Mina Nihongo Season 1 dari bab 1 hingga bab 25, saya sarankan untuk segera mempelajari kanji. Pastikan buku kanji yang digunakan dimulai dari kanji N5 atau kanji dasar. Berikutnya nanti minasang bisa level up pada kanji N4. Salah satu buku kanji yang bisa digunakan untuk belajar kanji dari dasar hingga level 4 bisa menggunakan buku ini. Nanti linknya kita kasih di deskripsi ya, atau cari di kolom komentar. Untuk mengukur kemampuan diri sendiri sudah sampai mana bisa menguasai bahasa Jepang dasar setara JLPT N5, minasang bisa coba ikut tes JLPT atau sekedar mengerjakan soal simulasi JLPT dari buku yang dilengkapi dengan skor sistem, atau bisa dari website dan video-video yang mereview tentang soal-soal JLPT. Dan selanjutnya kalian level up ke level basic kedua atau setara dengan level JLPT N4. Yang pertama, kalian wajib menguasai kosakata bahasa Jepang level N4, dan kalian bisa menggunakan buku Mina Nihongo season kedua yang membahas bab 26 sampai bab 50. Jadi untuk mencapai bahasa Jepang level N4, kalian wajib mempelajari bab 1 sampai 50. Kalian sudah lulus bahasa Jepang level N4, kalian bisa langsung apply kerja negara Jepang melalui jalur G2G. Tapi biasanya jalur G2G itu membutuhkan 2 sertifikat, yaitu yang pertama N4 yang tadi kita bahas, dan yang kedua yaitu Skill Worker atau yang disebut SSW. Di setiap bidang yang kalian minati jika ingin bekerja ke Jepang. Atau kalian bisa juga apply ke perusahaan yang ada di Indonesia milik Jepang. Contohnya Honda, Pocari Sweat, Toyota, Mitsubishi, Sharp, Denso Corp, Intex Corp, Ajinomoto, Isuzu, Daihatsu, Nissan, Meiji, Epson, Hino, Salonpas, Zing, Suzuki, Kao, kosmetik dan deterjen,
Lion Wins, Japan, Mandem, Cosmetics, contohnya seperti Gatsby, Mazda, Mertex, Nippon Indosari Corporation, industri roti, sari roti, Nissin, industri instan noodle, Panasonic, Pigeon, Pilot Pen, Rinnai, Sanyo, Sony, Toshiba yang sekarang isunya sudah tutup, Yakult, Yamaha, Yanmar, Zexel, Zebra, Ballpoint Pen, dan masih banyak yang lainnya. Ternyata tanpa kita sadari banyak juga ya perusahaan Jepang yang mendirikan industri di Indonesia. Oke minasan, sekian. Terima kasih telah menonton video dari kita. Arigatou gozaimasu. Audio Jungle.